ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annakum mani'atukum husunukum minallah. Kalian itu tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan keluar, dan juga demikian wa dhannu annahum mani'atukum husunukum minallah. Mereka itu menyangka bahwa benteng-benteng mereka itu akan menahan diri mereka dari Allah. Artinya mereka merasa aman dengan benteng-benteng yang mereka punyai. Jadi kenapa mereka itu menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sudah melakukan perjanjian damai? Salah satunya karena mereka merasa bahwa ketika sudah masuk ke dalam benteng mereka, maka mereka akan aman. Bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak akan mampu untuk masuk ke dalam benteng mereka. Bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan menang kalau menghadapi mereka, karena mereka mempunyai pertahanan yang kokoh, yang kuat di dalam benteng mereka. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka siksaan dari yang tidak mereka sangka-sangka. Mereka pertama yakin bahwasanya mereka akan bisa bertahan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menumbuhkan rasa takut pada diri mereka. Jadi rasa khawatir, sehingga pada akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam ayat ini dikatakan yukhribuna buyutakum bi'aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka itu merobohkan, menghancurkan rumah-rumah mereka, benteng-benteng mereka dengan tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang mukminin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan di dalam satu hadisnya bahwa di antara bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa nusirtu, saya ini ditolong birru'b, dengan diberikan rasa takut, rasa gentar pada musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surah Al-Mumtahanah, maka kita membahas surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini termasuk bagian dari surah Madaniyah, surah yang diturunkan pada periode Madinah. Disebut dengan surat Al-Hasyr yang maknanya adalah pengusiran, karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Makanya surat ini juga disebut dengan suratu Bani Nadir, karena di awal-awal ayat dan di sebagian besar ayat menceritakan tentang persoalan yang berkaitan dengan Bani Nadir. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di Madinah, beliau itu mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di Madinah, termasuk salah satunya adalah orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 3 golongan besar dari Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sulhu, yang diantara poin-poin perjanjian damainya adalah bahwa mereka akan saling membela dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserang, maka mereka akan ikut membela. Sebaliknya demikian, kalau orang-orang Yahudi itu diserang, maka Rasulullah dan kaum muslimin itu juga akan ikut membela. Bahwasanya Madinah itu adalah kota bersama yang harus dibela bersama. Kemudian ada juga perjanjian tentang menghormati hak-hak di dalam beragama, kebebasan beragama. Dan kalau ada satu persoalan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, maka kalau itu tidak bisa diselesaikan, persoalan itu akan dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah bisa memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Akan tetapi sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak bisa menerima sepenuh hati kedatangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sesungguhnya merasa bahwa ras mereka Bani Israel itu adalah suku yang mulia. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan bagaimana mereka itu merasa bahwasanya mereka adalah orang-orang mulia. Mereka katakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mereka merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, suku yang mulia. Maka mereka memandang suku yang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Termasuk juga mereka mengharapkan bahwa Rasul utusan terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman itu adalah berasal dari diri mereka. Namun kenyataannya bahwasanya itu diutus dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi dari jalur Nabi Ismail. Jadi bukan dari jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub, bukan dari Bani Israel. Israel itu kan julukan dari Nabi Yakub, yang artinya adalah Abdullah, hamba Allah, karena kedekatan beliau itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun secara lahir mereka itu mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi di dalam hati mereka tidak sepenuhnya menerima keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mereka melakukan berbagai macam upaya untuk melemahkan kaum muslimin, untuk melemahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Jadi artinya secara lahir memang mereka mengakui, akan tetapi di dalam hati mereka sesungguhnya menginginkan bahwa mereka itu tetap bisa menguasai orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj sebagaimana sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang Yahudi yang kemudian melakukan provokasi. Termasuk yang sudah kita pelajari terlebih dahulu adalah Bani Qainuqa yang kemudian juga diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Samping itu ada pemuka dari mereka yang selama ini selalu menghasut, memprovokasi, bahkan mengadakan kerjasama dengan orang-orang musyrikin dari kota Mekah untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin al-Ashraf, yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya karena memang perilakunya sangat membahayakan keselamatan dari umat Islam. Nah, berkaitan dengan Bani Nadir, di dalam riwayat sebelum masuk kepada apa yang ada dalam surat ini,
ada keutamaan di sini yang dikemukakan oleh Syekh Wahbu Zuhaili tentang fadlu as-surah. Surah ini ternyata mempunyai keutamaan. Jadi surah Al-Hasyr. As-Sa'labi dari riwayat Ibnu Abbas menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qara'a suratal hasyr, siapa yang membaca surah Al-Hasyr, lam yabqa syai'un minal jannati wan nari wal arsy wal kursi was samawati wal ardi wal hawa war rih was sahab wat thair wad dawab was syajari wal jibali was syamsi wal qamari wal malaikati illa sallu alaihi wastaghfaru lahu. Tidaklah seorang itu membaca surah Al-Hasyr kecuali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, arsy, kursi, langit, bumi, angin, awan, kemudian burung-burung, hewan-hewan melata, tumbuh-tumbuhan, gunung, matahari, bulan, dan para malaikat itu pasti akan mendoakannya. Wastaghfarulah, dan memohonkan ampun kepadanya. Fa in mata min yaumihi au lailatihi, kalau dia meninggal pada hari itu atau di malamnya, mata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ini menunjukkan keutamaan dari membaca surat Al-Hasyr. Di dalam riwayat yang lain, an Anas, jadi akhraja As-Sa'labi juga an Yazid an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qara'a akhir surati Al-Hasyr, siapa yang membaca akhir dari surat Al-Hasyr dari firman Allah Subhanahu wa taala, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai akhir dari surah Al-Hasyr. Famata min lailatihi mata syahidan, dan kemudian mati di malam itu, dia mati dalam keadaan syahid. Tentu karena menghayati kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian riwayat yang lain, wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi an Ma'qil ibni Yasar, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari Ma'qil dan Ibnu Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qala hina yusbihu salasa marrat, siapa yang mengatakan pada saat dia di pagi hari 3 kali, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Wa qara'a salasa ayatin min akhir suratil Hasyr, dan kemudian dia membaca 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu, sampai akhir ayat. Waqalallahu bihi sab'ina alfa malakin, Allah itu menugaskan 70.000 malaikat yusalluna alaihi hatta yumsiyah, yang akan mendoakan dirinya sampai sore. Wa in mata fi yaumihi mata syahidan, kalau dia meninggal di hari itu mati dalam keadaan syahid. Wa man qara'aha hina yumsi, siapa yang membacanya di sore hari, maka juga demikian. Imam At-Tirmidzi menyatakan ini hadis hasan gharib, hadis yang masuk kategori hasan walaupun gharib. Itu keutamaan dari surah Al-Hasyr. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kembali tentang kandungan isi surat ini. Jadi berbicara tentang orang-orang dari Yahudi yang mereka merasa bahwasanya mereka adalah suku yang mulia. Nahnu abna'ullah wa hibba'u, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sudah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengalami kemenangan pada perang Badar, kemudian qalat Banu Nadir itu berkata, "Wallah, demi Allah, innakum nabi alladzi wajadna na'tahu fit Taurah." Demi Allah, ini adalah nabi yang kita dapatkan sifat-sifatnya di Taurat. La taruddu lahu rayah. Falamma ghaza Uhudan wa hazamal muslimuna naqadul ahda. Di mana mereka mengatakan bahwa itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang di perang yang kedua, yaitu perang Uhud, dan mengalami kekalahan, mereka mulai untuk mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah pengkhianatannya, satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa orang sahabat seniornya seperti Abu Bakar dan Ali itu menemui Bani Nadir dalam satu persoalan tentang diat, tentang dua orang yang terbunuh karena mereka terlibat dalam perjanjian, di mana mereka diminta untuk ikut di dalam diat itu, tebusan, dan mereka menyanggupinya. Akan tetapi mereka secara licik kemudian mengkhianati Rasulullah SAW, ingin untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW duduk di satu tempat, mereka mengutus seseorang untuk menjatuhkan batu dari atas yang tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi di depan Rasulullah mereka tampak baik, akan tapi di belakang mereka menginginkan kematian dari Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang niat buruk dari mereka, bahwasanya mereka ingin untuk membunuh Rasulullah, bahwasanya mereka akan melemparkan batu dari atas untuk membunuh beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk pindah dari tempat duduk beliau, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Artinya yang mereka lakukan tidak mengenai Rasulullah SAW. Akan tapi jelas di situ mereka sudah mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah, di mana mereka dalam perjanjian itu berjanji untuk saling membela, tidak saling memerangi. Bahkan kalau Rasulullah itu diperangi, mereka ikut membela. Kalau mereka diperangi, mereka juga akan dibela oleh Rasulullah SAW. Namun kenyataannya malah mereka menelikung dari belakang. Mereka ingin untuk membunuh Rasulullah SAW walaupun secara diam-diam. Maka dari peristiwa itu Rasulullah kemudian bersama para sahabat mendatangi perkampungan Bani Nadir, mengepung. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan tenggang waktu 3 hari kepada mereka untuk meninggalkan kampung mereka, karena mereka itu sudah jelas-jelas membahayakan kaum muslimin, sudah mengkhianati perjanjian damai. Ada dalam riwayat yang lain sampai 10 hari. Akan tetapi mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Mereka yakin bahwasanya mereka akan bisa bertahan di dalam benteng-benteng mereka, karena mereka mempunyai benteng-benteng yang terkenal kuat, dan mereka yakin bahwasanya kaum muslimin tidak akan mampu untuk masuk menembus benteng mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini yang menceritakan tentang persoalan yang berkaitan dengan Bani Nadir, pengkhianatan mereka, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengusiran terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Hasyr dengan kalimat tasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim."
bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah Al-Hasyr dengan kalimat tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu maha suci. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang disifati oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di langit dan di bumi sesungguhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang tertutup hatinya, yang ingkar, yang kafir kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tidak mau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertasbih kepada Allah. Makanya mungkin sebagaimana yang ada di keutamaan surah ini, siapa yang membaca surat ini maka semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, surga, neraka, arsy, kursi, langit, bumi, matahari, bulan, malaikat, akan tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya kemudian mendoakan orang yang membaca ini. Karena di dalam ayat ini dimulai dengan sambahanillahi, bahwa semua sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya manusia itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awwalil hasyr, pada pengusiran pertama. Pengusiran pertama ini adalah pengusiran mereka dari Madinah. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah kemudian diusir dari Madinah. Nanti mereka ada yang pindah ke Syam, ada yang pindah ke Khaybar. Nah, di Khaybar nanti itu mereka diperangi juga oleh Khalifah Umar bin Khattab, terusir, dan itu yang disebut dengan Al-Hasyr Asani, pengusiran kedua. Di awal Al-Hasyr Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma dzanantum ay yakhruju wa dhannu annakum mani'atukum usunuhum minallah. Kalian itu tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan keluar, dan juga demikian wa dhannu annahum mani'atukum usunuhum minallah. Mereka itu menyangka bahwa benteng-benteng mereka itu akan menahan diri mereka dari Allah. Artinya mereka merasa aman dengan benteng-benteng yang mereka punyai. Jadi kenapa mereka itu menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sudah melakukan perjanjian damai? Salah satunya karena mereka merasa bahwa ketika sudah masuk ke dalam benteng mereka, maka mereka akan aman, bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak akan mampu untuk masuk ke dalam benteng mereka, bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan menang kalau menghadapi mereka, karena mereka mempunyai pertahanan yang kokoh, yang kuat di dalam benteng mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau berkehendak, ya ada tentu saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka siksaan dari yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan dalam hati mereka rasa takut, rasa khawatir. Jadi yang tadinya merasa bahwasanya mereka itu aman, awalnya sesungguhnya di antara mereka itu ada yang mau untuk menerima ultimatum dari Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah memberikan peringatan
tenggang waktu 3 hari, silahkan kalian tinggalkan tempat ini. Adapun tentang kebun-kebun mereka, kebun-kebun kurma yang mereka miliki, silahkan serahkan kepada siapa yang dipercayai untuk bisa mengelola. Artinya kebun-kebunnya tetap menjadi milik mereka, silahkan serahkan kepada siapa yang bisa mengelola. Mereka keluar dari Madinah supaya tidak membahayakan kaum muslimin. Akan tapi mereka tidak mau menerima, dan itu juga dipengaruhi oleh orang-orang munafik. Sudah, tidak usah terima itu, biar kami nanti bantu kalian. Orang-orang munafik kan di dalam Al-Quran sudah digambarkan seperti itu. Kalau kalian diperangi, kami akan bersama kalian, kami akan menolong. Tapi ketika mereka diperangi, tidak ada, mereka itu lari. Hanya bicaranya besar, ingin memberikan bantuan, akan tetapi ketika terjadi, mereka kemudian lari. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan wala inna saruhu la yuwallunnal adbar. Seandainya mereka itu memberikan pertolongan, mereka juga akan lari juga dan tidak akan mendapatkan kemenangan. Apalagi hanya sekedar silah kita itu cacat culu, hanya besar mulut saja, sudah pasti akan kami bantu. Tenang, ada kami. Ketika sudah dikepung berapa hari, orang-orang munafik ini tidak kunjung memberikan bantuan. Mana yang katanya membantu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan dalam diri mereka rasa takut. Jadi artinya mereka pertama yakin bahwasanya mereka akan bisa bertahan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menumbuhkan rasa takut pada diri mereka. Jadi rasa khawatir, sehingga pada akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam ayat ini dikatakan yukhribuna buyutakum bi'aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka itu merobohkan, menghancurkan rumah-rumah mereka, benteng-benteng mereka dengan tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang mukminin. Jadi benteng yang kokoh, rumah-rumah yang mereka tempati kemudian dihancurkan oleh mereka sendiri. Karena rasa takut tadi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itulah yang terjadi. Kaum muslimin sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat ini, ma dhanantum ayakhruju. Kalian tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan keluar, akan kemudian terusir karena memang benteng mereka yang kokoh. Maka kemudian kan yang ada adalah pengepungan gitu. Tapi dengan adanya rasa khawatir itulah mereka malah ada, ya kalau orang khawatir sudah memang itulah yang akan terjadi, ada bayangan-bayangan buruk yang kemudian menyelimuti mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ya ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menimbulkan ketakutan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan di dalam satu hadisnya bahwa di antara bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa nusirtu, saya ini ditolong birru'b, dengan diberikan rasa takut, rasa gentar pada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti itu kita akan lihat misalnya pada dekade berikutnya, pada perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah itu kan dalam sejarah 3.000 kaum muslimin berhadapan dengan 200.000. Jadi satu orang itu menghadapi 60 orang. Tapi nanti ada perang urat saraf yang dimainkan oleh Khalid bin Walid. Sehingga memang ada jatuh korban, tapi jatuh korban dari kaum muslimin pada waktu itu sekitar hanya 12 orang gitu. Sementara dari
orang-orang Romawi itu banyak sekali jumlah yang jatuh, korban yang jatuh itu, yang gugur. 3.000 menghadapi 200.000. Coba kita bayangkan 3.000 menghadapi 200.000. Peperangannya itu sangat dahsyat. Pada waktu itu yang meninggal dunia itu Zaid bin Haritha, panglimanya, pemimpinnya. Kemudian diambil alih oleh paman beliau, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. 3 panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, ketika tidak ada lagi yang ditunjuk oleh Rasulullah, mereka sepakat untuk mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Nah, disinilah kemudian Khalid bin Walid memainkan perang urat saraf. Jadi yang 3.000 itu kemudian diputar. Esok harinya tetap berperang itu. Padahal sungguhnya merencanakan untuk menarik mundur. Kenapa? Kalau terus dilanjutkan, ini pasti akan habis. 200.000 dengan 3.000. Dia lakukan perang urat saraf. Yang kiri dioper ke kanan, yang kanan dioper ke kiri, yang depan ke belakang. Sehingga besoknya mereka melihat, ini orang-orang baru semua itu. Datang bala bantuan. Dari belakang kemudian kata Khalid bin Walid, pasukan berkuda, pacu kuda itu supaya debu itu tinggi, sehingga orang-orang pasukan Romawi melihat, itu datang pertolongannya, itu lihat itu pasukan berkuda datang. Berperang lagi dengan gagah berani dihadapi. Setelah itu sedikit demi sedikit mundur. Memang diperintahkan mundur. Kata pasukan Romawi, ayo kejar. Jangan dikejar. Itu taktik mereka. Nanti kita akan dibantai di tengah padang pasir. Padahal kalau mau mengejar itu bisa jadi mereka perang. Tapi sudah ada perang urat saraf. Mereka sudah takut duluan. Takut melihat keberanian umat Islam dan menyangka bahwa ada pertolongan dari pasukan bantuan yang datang. Yang 3.000 saja seperti ini kata mereka, apalagi datang bantuan 2 kali lipat. Gentar. Nah, ini yang terjadi kepada Bani Nadir. Ada rasa takut, rasa gentar, dan itulah yang tumbuh pada diri mereka. Sehingga mereka kemudian menyerah dan mereka kemudian meminta kepada Rasulullah SAW, izinkan kami untuk membawa barang-barang yang bisa kami angkut, dan itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan, yang bisa dibawa dengan unta dibawa oleh mereka, dan mereka kemudian meninggalkan kota Madinah. Sebagian pindah ke Syam, sebagian besar pindah ke Khaybar. Jadi yukhribuna buyutahum, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, yang salah satu tujuannya adalah supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bi'aidihim wa aidil mu'minin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua mungkin tidak menyangka bahwasanya Bani Nadir yang terkenal dengan benteng yang kokoh seperti itu akan menyerah, akan dikeluarkan dari Madinah. Karena benteng mereka yang kokoh akan menghalangi mereka, menahan mereka. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu itulah terjadi mudah untuk mengeluarkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an kataballahu alaihimul jalaa, seandainya Allah tidak menetapkan pengusiran bagi mereka, la'adzabahum fid dunya, Allah pasti akan mengadab mereka di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sudah pengusiran itu saja sebagai hukuman bagi mereka di dunia, karena mereka telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di awal mereka sudah menyatakan ini adalah Rasul utusan Allah yang sifat-sifatnya sudah kita dapatkan di dalam Taurat. Karena memang di dalam Taurat itu sudah jelas sifat-sifat dari Rasul utusan terakhir itu. Sudah jelas, gamblang itu. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Cuma karena rasa iri, rasa dengki, termasuk bahwa mereka itu merasa nahnu abda'ullah wa ahibba'u, kita adalah golongan yang mulia,
anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka menginginkan bahwasanya Rasul utusan terakhir itu adalah dari golongan mereka, tidak mau menerima ketika ternyata utusan terakhir itu adalah bukan dari diri mereka. Seandainya dari Bani Israel, mereka pasti langsung beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an kataballahu alaihimul jala. Al-jala itu maknanya adalah al-khuruj, tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan hanya sekedar khuruj itu artinya keluar, tapi maknanya bisa 1, 2, 3 orang. Akan tapi jala itu adalah keluar dalam rombongan yang besar, dalam jumlah yang banyak. Al-jala. Seandainya bukan itu yang ditetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan la'adzabakum fid dunya walakum fil akhirati adzabun nar. Di akhirat bagi mereka azab neraka, karena jelas bahwa di dalam kitab mereka sudah seperti ini. Akan tapi mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang sesungguhnya sudah jelas dalam kitab mereka. Yang di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu iman kepada sebagian dari kitab tapi kufur, tidak mau mengimani sebagian yang lain. Jadi yang cocok bagi mereka ambil, yang tidak cocok mereka buang. Sifat-sifat Rasulullah yang sudah jelas tampak bagi mereka, ada di dalam Taurat, tidak mau mereka terima. Kenapa? Karena mereka tidak cocok, tidak mau untuk menerima Rasulullah SAW, bukan dari golongan saya. Kalau ada ayat-ayat tentang rajam, mereka kemudian tutup gitu kan. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, mereka minta supaya diberikan putusan. Kata Rasulullah, coba buka saja kitab Taurat kalian. Ketika dibuka sampai pada ayat rajam, mereka tutupi ayatnya. Tapi kata Rasulullah, coba itu lihat, baca ya. Jadi yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Dan kata Allah, di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Kenapa mereka mendapatkan azab di dunia dan juga nanti di akhirat? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan mereka kemudian menentangnya. Dan Allah menyatakan, "Ma yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab." Siapa yang menentang Allah, maka Allah itu amat keras hukumannya. Jadi peringatan kepada siapapun, walaupun konteksnya ini berkaitan dengan Bani Nadir, akan tapi secara umum siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperingatkan bahwa hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat keras. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada peperangan menghadapi Bani Nadir ini. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menebang sebagian dari pohon kurma. Orang-orang Bani Nadir itu sangat mencintai pohon kurma, dan itu merupakan bagian dari mata pencaharian mereka, termasuk juga memang tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah Madinah itu kan. Dan Rasulullah SAW itu kan melarang untuk merusak. Nah, akan tetapi di dalam pengepungan terhadap Bani Nadir, ketika mereka tidak kunjung untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, memilih bertahan, memilih menentang, maka Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat untuk menebang sebagian, hanya sebagian kecil. Di dalam riwayat itu hanya sekitar 6 pohon kurma. Akan tetapi itu sudah menyakitkan bagi
Bani Nadir. Mereka kemudian menuduh Rasulullah. Katanya ini tidak boleh untuk melakukan pengerusakan, tapi kenapa kamu malah merusak, menebang pohon kurma ini? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua itu sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wal yukhziyal fasiqin. Jadi ma qata'tum min linatin, apa yang kamu potong dari pohon kurma atau kamu biarkan qa'imatan ala usuliha, atau sebagian yang lain kamu biarkan nanti tetap tumbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa biidznillah, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu tujuannya adalah wal yukhziyal fasiqin, dan itu untuk menghinakan orang-orang fasik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah satu kadar keterpaksaan supaya mereka itu menyerah. Maka salah satunya adalah menghancurkan sebagian dari apa yang mereka cintai. Yang sangat mereka cintai itu adalah pohon kurma, karena itu adalah bagian dari mata pencarian mereka, sesuatu yang menghidupi mereka. Ketika itu ditebang, mereka sangat sedih walaupun hanya sedikit. Jadi ma qata'tum min lina aw taraktumuha qa'imah ala usuliha biidznillah. Sehingga dari ayat ini kata para ulama, ketika sudah terpaksa diperbolehkan untuk menghancurkan sebagian dari milik orang kafir yang tujuannya agar mereka itu merasa hina, supaya mereka itu kemudian menyerah kepada kaum muslimin. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, karena memang Rasulullah SAW di dalam peperangan itu kan juga memberikan etika, tidak boleh membakar, tidak boleh menebang tumbuh-tumbuhan, tidak boleh untuk membunuh anak kecil, tidak boleh untuk membunuh orang yang sudah tua renta, karena mereka itu hanya ikut-ikutan. Yang harus diperangi itu hanya mereka yang punya potensi memang untuk memerangi dan membunuh kaum muslimin. Jadi di dalam perang pun itu ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah di sini adalah bagian dari hal yang terpaksa. Sudah masuk dalam fase terakhir, mereka tidak segera menyerah. Maka salah satunya untuk membuat mereka itu sedih, membuat mereka itu merasa hina adalah dengan memotong sesuatu yang sangat mereka cintai, yaitu pohon kurma. Hadirin jamaah rahimahullah, karena sudah azan, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.